Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun berada. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar Festival Golokoe 2026 akan diawali dengan prosesi Maria Assumpta Nusantara yang akan mengunjungi 26 paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo mulai dari tanggal 10 Juli hingga 5 Agustus 2026. Prosesi ini menjadi pembuka rangkaian Festival Golokoe yang mengangkat nilai iman, persaudaraan, sekaligus budaya. Dan untuk membahas lebih lanjut pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Romo Juvencius Rugi selaku Ketua Prosesi Festival Golokoe 2026. Selamat pagi Romo Juvens. Selamat pagi RRI dan semua pencinta ya RRI. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar pagi ini Romo? Ya, kabar baik, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Baik Romo, Ya. terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga pendengar RRI pagi ini Romo. Oke, saya juga senang sekali ya bisa hadir bersama RRI ya pada pagi ini. Oke, luar biasa Baik. Romo. Oke. Baik Romo Ya. Juvens, prosesi Maria Assumpta Nusantara akan menjadi pembukaan Festival Golokoe 2026. Kira-kira apa makna dari prosesi ini bagi umat dan juga masyarakat, Romo? Baik, terima kasih. Saya koreksi sedikit tadi ya. Silakan. Bukan 26 paroki tetapi 27 paroki ya, itu 27. jumlah paroki di Keuskupan Labuan Bajo sekarang ini ya, ada 27. Siap, Romo. Baik, pertama-tama tentu proses ini bukan sekedar berjalan bersama sambil membawa patung, tidak. Tetapi prosesi ini dia memiliki ya makna teologis dan juga ada tujuan spiritual yang mendalam ya bagi umat yang menjalankannya. Karena itu ya saya sampaikan di sini ya 1-2 makna ya. Yang pertama itu prosesi sebagai simbol pesiarahan hidup manusia ya, hidup beriman. Berjalan bersama dalam prosesi melambangkan bahwa hidup manusia ini adalah sebuah pesiarahan menuju kerajaan surga ya, kira-kira begitu. Ya, karena itu dalam siarah ini umat tidak berjalan sendirian, melainkan bersama-sama sebagai gereja bersama Maria yang berjalan paling depan sebagai teladan iman, yaitu poin pertama ya, maknanya sebagai simbol pesiarahan. Yang kedua itu juga ada makna ya prosesi sebagai penghormatan ya kepada Bunda Allah. Dalam teologi Katolik itu Maria tidak disembah ya, itu mesti ya kita tahu karena penyembahan hanya milik Allah. Ya, prosesi adalah bentuk penghormatan tertinggi atas ketaatan, kesucian, kerendahan hati Maria sebagai ya Ibu Yesus Kristus. Ya, dan yang ketiga, kesaksian iman publik yaitu bahwa prosesi yang seringkali keluar dari area dalam gereja ke lingkungan ya sekitar atau jalan adalah bentuk bukti iman secara terbuka. Ya, umat menyatakan secara publik bahwa mereka adalah murid Kristus yang menghormati ibunya, membawa terang iman ke tengah dunia. Kira-kira itu beberapa makna ya dari proses ini.
Ya, kemudian tujuan, boleh ya saya sampaikan juga. Boleh, Romo. Ya, tujuan secara singkat itu, Mm-mm. ya tujuan dari prosesi ini, ya pertama-tama tentu mendekatkan diri kepada Yesus ya, bahwa kita tahu tujuan akhir dari semua devosi kepada Maria adalah untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus. Mm-mm. Dan Maria, ya sebagai seorang ibu, dia selalu mengarahkan pandangan kita kepada putranya. Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ya, sorry, masih agak pilek ya. Iya, Baik, silakan kemudian lanjut, ya tujuan yang kedua itu membangun persekutuan umat ya, komunitas. Proses ini menyatukan umat dari berbagai latar belakang dalam satu doa dan langkah yang sama, mempererat rasa persaudaraan dan gotong royong dalam iman ya. Dan aspek ini nanti Ibu akan kita lihat begitu kuat ya dalam seluruh rangkaian acara Festival Golokwe, khususnya ya saat prosesi ya tentang persekutuan umat itu. Saya rasa kira-kira itu ya makna dan tujuan dari prosesi ini. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, Romo, prosesi akan mengunjungi 27 paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Bisa dijelaskan secara singkat, Romo, seperti apa rangkaian perjalanan prosesi tersebut dan sejauh mana persiapan panitia menjelang pelaksanaan prosesi nanti? Baik, ini tahun yang kedua ya. Oke. Tahun yang kedua ya bahwa Arca Bunda Maria Assunta Nusantara mengunjungi semua paroki yang ada di Keuskupan Labuan Bajo ini. Oke. Ya, ini tahun kedua. Tahun sebelumnya hanya dilaksanakan di sini ya pada 14 Agustus. Tapi tahun kedua ini ya kita seperti tahun kemarin mengelilingi paroki-paroki. Artinya Maria ingin hadir dan menyapa seluruh umatnya di Keuskupan ini. Kunjungan yang menyentuh hati dan hidup ya anak-anaknya tidak cuma yang ada di Labuan Bajo tetapi di seluruh keuskupan dia berjalan keliling. Ya, kemudian berkaitan dengan persiapan di tingkat paroki, ya paroki-paroki itu sudah menyiapkan diri untuk menyambut kehadiran ibu mereka, Bunda Maria ya. Itu 27 paroki dan secara resmi kita buka ya prosesi tingkat paroki pada tanggal 10 melalui misa meriah di Paroki Lengkong Cepang pada jam 10 pagi ya, 10 Juli nanti bersama Yang Mulia Bapak Uskup ya. Itu. Baik, Romo Yuvens, kira-kira maksud kami apa harapan Romo terhadap dampak prosesi Maria Assunta Nusantara bagi pelaksanaan Festival Golokwe tahun 2026 secara keseluruhan, Romo? Baik ya, harapannya tentu ya ada kerjasama dan persaudaraan akan terjalin ya dengan baik ya di dalam seluruh rangkaian prosesi ini. Ya, kemudian juga harapannya bahwa ya iman umat Katolik itu akan semakin kokoh dan berani bersaksi ya tentang kebenaran dan keadilan ya. Itu. Kemudian juga tentu tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga kita harapkan bahwa prosesi ini akan membawa dampak juga secara ekonomi, ya, misalnya ada UMKM, ya dalam bingkai Festival Golokwe ya secara umum ya, saya boleh ya sampaikan juga di sini ya UMKM umat untuk bisa bertumbuh ya dan berkembang. Saya rasa ya itu harapan ya dari ya prosesi yang akan kita jalankan dari paroki ke paroki dan juga pada puncak ya 14 Agustus 2026 nanti. Wah, sangat luar biasa Romo ya. Ya, itu. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir, apa pesan dan juga ajakan Romo kepada seluruh umat dan masyarakat agar ikut menyukseskan prosesi Maria Assunta Nusantara dan juga Festival Golokwe tahun 2026, Romo? Baik ya, tentu pesan saya, mari kita sukseskan prosesi Maria Assunta Nusantara tahun 2026. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang ini. Sukseskan prosesi tingkat paroki dan prosesi akbar 14 Agustus 2026. Hanya dengan jalan bersama
kita bisa. Saya rasa ini juga tagline dari ya Festival Golokoe tahun ini ya, tentang jalan bersama itu ya sebagai satu komunitas. Baik, saya rasa itu ya beberapa hal yang saya bisa ya sampaikan. Oke, luar biasa sekali Terima Romo. kasih. Oke. Baik Romo Yufens, Baik. terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini ya. Semoga seluruh rangkaian prosesi Maria Assunta Nusantara dan juga Festival Golokoe tahun 2026 berjalan lancar dan juga membawa berkat bagi seluruh masyarakat, Romo. Baik, terima kasih juga RRI yang selalu setia untuk mengupdate ya Oke, sama-sama tentang Romo. perkembangan ya Festival Golokoe, teristimewa untuk perkembangan perjalanan prosesi kita tahun ini. Terima kasih banyak RRI, dan ya semoga semakin hari semakin ya sukses. Terima kasih doanya Romo. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama bagaimana prosesi Maria Assunta Nusantara menjadi pembuka Festival Golokoe 2026, sekaligus menjadi sarana memperkuat iman, persaudaraan dan juga budaya di tengah masyarakat. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti perbincangan kami pagi ini, pendengar, Anda dapat menyaksikannya kembali melalui YouTube RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.